Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awanima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin Syamsid duha badrid duja wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para tuan guru, para kiai, para asatidz, wabil khusus guru kita Al-Mukarram sahibul fadilah Bapak Ki Haji Maksuri, guru kita Al-Mukarram sahibul fadilah Bapak Ki Al-Haj Wawan Nur Fauzi, yang kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya dan ilmunya manfaat buat kita bersama, serta para asatidz lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, dan terkhusus kepada mubaligh kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Naufal Habibi, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Robby Fahmi, serta para jamaah semua yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah banyak disampaikan, banyak hal-hal yang manfaat buat kita. Ini saya bingung sebenarnya, tadi harusnya pengennya datang dari awal biar saya bisa lihat apa yang udah disampaikan, sehingga kagak bentrokan materinya gitu tadinya. Ketelatan juga kita. Tapi ini mah hitung-hitung muhadoroh ini. Ya, jangan dianggap ceramah ini mah. Muhadoroh ya ibaratnya ini apa namanya? Ya santri lagi latihan ngomong gitu. Latihan ceramah. Makanya diperhatiin banget sama guru. Lah kita sampai keder ini. Mau ngeliat kemana ini. Jadi walhasil ya udah ya kayak muhadoroh dah gitu. Cuma muhadoroh tapi udah dianggarin Ustaz. Bagaimana itu ya? Jadi bingung kita. Sebenarnya saya mau datang dari awal. Kenapa? Karena kita kan satu guru satu ilmu. Oleh karenanya jangan ganggu. Ya, karena satu guru satu ilmu lah. Bingung, khawatir sama yang disampaikan. Lah kalau sama panitia lagi ngeliatin aja. Apabila sama dipotong di tempat. Berapa urusan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini malam daripada maulidnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita girang dulu aja dah. Kita gembira aja dulu. Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Karena lantaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita bergembira, kita girang gitu. Kalau tadi mendaging semua yang udah disampaikan. Nah sekarang saya res-resan ini tinggal tetelan. Ya, yang penting tetelnya juga resep juga ya. Iya, kan main. Jadi kita girang dulu dah. Mudah-mudahan dari girangnya kita di dunia mengantarkan girangnya kita sampai akhirat, sehingga kita girang di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana ada kisah Syekh Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, tatkala beliau berjalan dengan murid-muridnya, kemudian ada sekelompok anak muda yang lagi senang-senang, lagi pada nokip, udah lagi begitu ya, lagi pada main apa gitaran, nyanyi-nyanyi di pinggir pantai. Mungkin bisa jadi nih anak-anak reggae nih, anak-anak Vespa kali ini, ya gak? Dia nyanyi tuh jrang-jreng, mentari pagi
beri salam lagi. Uye ya. Udah uye aja udah. Kan main. Udah 9:30 dah. Jadi ini anak muda nih lagi asik aja dah. Dia gitaran, dia nyanyi-nyanyi, enggak mikirin siapa yang datang. Bodoh amat, kagak peduli sama Syekh Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi bersama murid-muridnya. Akhirnya muridnya bawaan gedeg aja nih. Lah ini kok guru gua kagak dihormatin banget ya. Lah ini ulama besar. Akhirnya nih murid udah pengen banget sebenarnya, pengen bawaan, pengen jorogin aja. Ya, tetapi kata Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi jangan. Kemudian justru beliau mendoakan, Allahumma kama farihtahum fid dunya fafarihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau gembirakan mereka di dunia, maka gembirakan mereka nanti di akhirat. Akhirnya itu bocah yang anak-anak muda tadi pada nongkrong, akhirnya taubat. Dia taubat, kemudian dia beramal saleh. Maka walhasil ujungnya jadi membawa kegembiraan dia kepada akhirat nanti. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita bergembira. Kita girang dengan kelahirannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu pasti nanti tadi udah disampaikan kayaknya nih. Ya, bahwa yang jerit-jerit ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah iblis. Benar ya? Udah disampaikan deh ya? Waduh, kepotong separuh. Jadi kita aja girang. Kalau bahasa cinta terlalu berat. Tapi patut dan kudu wajib kita cinta, karena itu min wajibati qalbiyah, termasuk daripada kewajiban hati adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun enggak seberapa cinta kita dibanding para sahabat. Kita cuma ngomong doang cinta-cinta. Love isn't the best of happiness, but without love the best of sadness. Lah orang klender. Ngerti itu? Ya norak kan. Ya. Jadi cinta bukan sumber kebahagiaan, tapi hidup tanpa cinta pasti ada kehancuran. Cinta itu, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Au kama qala Roma Irama. Gitu. Jadi walhasil kudu ada cinta. Ya, cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat teramat penting. Karena cinta kepada beliau, oleh karenanya banyak tanda-tandanya. Min alamatil mahabbah, di antara tanda-tanda cinta itu dawamu dzikri lil mahbub, senantiasa berzikir, ingat kepada yang dicintai. Maka kalau kita cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita menyebut nama beliau melalui bacaan salawat-salawat. Tadi udah jelaskan bagaimana hebatnya salawat. Maka paling tidak kita biasa bersalawat dengan mengagungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada kalimat Sayyidina, enggak langsung ujuk-ujuk aja Muhammad. Kita panggil Muhammad, tidak, dengan pakai Sayyidina. Artinya mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena penting. Karena sebagian di sebelah sana udah ngelarang aja enggak boleh pakai Sayyidina. Jangan pakai Sayyidina, itu pelecehan. Justru itu pakai Sayyidina namanya enggak ngikutin hadis Nabi. Berarti yang pakai Sayyidina adalah ahlul bid'ah. Yang bid'ah masuk neraka. Lah kita semua rame-rame ini mau masuk neraka. Lah kagak kan ya? Berarti salah itu orang. Adapun kalimat wala tusayyiduni fi shalah, maka itu ditentang oleh para ulama. Itu dikatakan hadis tapi matannya rusak. Secara sanad bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan la aslalahu, kagak ada asalnya. Bahkan harusnya sada, bukan sada yasidu tapi sada yasudu. Maka bentuk mu'ta'addinya sawwada yusawwidu. Harusnya kalimatnya la tusawwiduni. Ngerti? Lu paham udah. Jangan sayyidkan aku, itu maka enggak dipakai dalil itu. Maka kita tetap ya menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kepada Rasulullah, kita nyebut nama orang tua kita aja nggak berani nyebut namanya.
Benar gak? Ada yang nyebut nama orang tua kita dengan namanya. Lah kebangetan songong itu. Kita selalu nyebut, mungkin manggilnya bapak, panggil bapak, atau panggil ayah, atau mungkin manggil papa. Ya nggak apa-apa, manggil papa, manggil papi nggak apa-apa. Ngaca dulu. Pantas apa kagak? Lah makan ikan tembang manggil papi. Ya, kan main. Asal kagak ada nasi, bahkan tiwul, segala pakai manggil papi. Tapi boleh dia selagu-lagunya dah. Ya. Artinya kita manggil nama orang tua aja nggak berani kita nyebut namanya. Masa nyebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, main Muhammad aja. Ya, oleh karenanya Rasulullah kenapa dipanggil Sayyidina? Syekh Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri begitu juga menyebutkan Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah dalam kitabnya Ghayatul Muna. Itu disebutkan Sayyid itu punya 4 kriteria. Satu aja jadi dipanggil Sayyid. Nah 4 ini ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, man sada fi qaumihi, yang mimpin kaumnya. Rasulullah mimpin kaumnya enggak? Mimpin kita, mimpin umatnya. Bahkan Michael Hart dalam bukunya The 100, ini rada Inggris lagi nih, a ranking of the most influential. Ya ente kagak ngerti, kita mau terusin juga kegok ntar. Lah ini ngapalin 2 bulan ini. Ya pas udah ditentuin, wah ini bener-bener ini. Ya ini orang dalam aja katanya yang ngomong. Waduh, kita bingung juga ini. Ya akhirnya apa boleh buat dah. Kita ngomong sama guru-guru mau ngomong apa nih, bebas apa aja. Udah selagu-lagunya saya kata udah. Ya yang penting nyampe dah, yang penting ngomong. Jadi itu dalam bukunya Michael Hart, ya kalau bahasa kitanya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1-nya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mimpin. Makanya kata-kata sada atau sayyid itu kan biasa buat pemimpin. Satu ketika Sa'ad ibn Mu'adz begitu masuk ke deretan orang-orang Bani Quraisyah, kata Nabi, kumu li sayyidikum. Wa fi riwayatin kumu ila sayyidikum. Kumu ila sayyidikum. Hadisnya hadis sahih Imam Bukhari, nomor hadis 3804, posisi kanan sebelah atas. Ya elah, coba itu. Ya enggak, lo baru lihat-lihat itu. Jadi berdirilah untuk pemimpinmu, kata Nabi. Sekalipun satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada para sahabat lagi sedang duduk, beliau datang. Sahabat pada diri, tapi kata Nabi, duduk. Saya nggak pengen dihormatin kayak begini, sampai berdiri kayak begini, kayak raja-raja Najasyi. Duduk. Semua sahabat pada duduk. Atuk doang berdiri, yakni Sayyidina Hasan ibn Thabit. Beliau katakan, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wala yakumu. Apa itu? Jadi kata beliau, diri saya buat memuliakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Maka kagak pantas, kagak layak kalau ninggalin yang wajib. Aku heran, katanya orang berakal, katanya orang yang paham agama, tapi dia melihat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun dia kagak mau diri. Akhirnya yang lain pada ngikut diri. Itu namanya murid hidup namanya. Itu kan Nabi tawadu, dia mah tetap aja diri. Kenapa? Memuliakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hidup. Perlu kita hidup, kudu hidup. Karena enggak semua orang hidup. Iya. Kadang lah udah gurunya udah ngomong, doain ya, insya Allah minggu depan kita mau maulid. Iya guru. Lah udah doain aja. Doain ya, bener-bener doain. Ya emang sejakin dah doanya kabul semua. Lah
Dan ngasih kagak apa kagak, lah doain doang. Kurang tapi hidup itu. Enggak, bukan di sini, bukan. Di sini mah rapi semua, rapi. Iya, sono Tokyo, kalau kata guru kita Tokyo rada jauhan. Jadi biar hidup kita. Ya, sama ngaji juga begitu. Kadang guru nggak minta dihormatin, kitanya yang kudu hormat sama guru, kudu hidup sama guru. Ketika lagi ngajar, kadang kita ngaji nih, guru buka kitab, guru baca kitab, dia ngikut nyimak. Begitu guru ngejelasin, dia ngerokok. Bukan di sini, bukan, nggak ada. Sono di situ sudah, duduknya sebelah situ. sono jauh, kagak ada di sini mah, kagak ada gitu. Jadi kudu hidup ya, paham kan tuh hidup ya. Itu dia kata ke gurunya, ada ular, kata gurunya, mana, ambil kayu. Emang murid dasar dablek, kayu diambil, ini guru, jadi dikasih gurunya. Lah kan kudu paham kita gitu. Nah ini Sayyidina Hasan bin Sabit justru tetap memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tetap berdiri. Maka Al-Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzabnya, beliau menyatakan bahwa dianjurkan, mustahab kita memuliakan orang-orang alim, pemimpin kita yang lewat, kita boleh berdiri. Guru kita lewat, kita boleh berdiri, bahkan mustahab, dianjurkan hal yang semacam itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah ya. Nah, tadi berapa menit pada? Lantar biasanya sama jurinya kan dipencet ini. Ya. Ya. Kemudian man kasura sawadu ayjaisuhu, yang banyak tentaranya, banyak pengikutnya, itu pantas dipanggil sayyid. Kemudian Rasulullah kita jelas, ya tahu bahwa pengikut beliau luar biasa banyaknya. Yang ketiga, auman yafza'u inda ghadab, auman yafza'u ilaihin nasu inda syada'id, yakni orang yang menjadi tempat berlindung ketika lagi kesusahan, lagi kesulitan. Nah itu Rasulullah jadi tempat berlindung. Jangankan begitu, pernah satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama Sayyidah Aisyah, kalau bahasa kita lagi selek dah. Akhirnya karena permasalahan rada rumit, butuh penengah. Dijadikanlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai penengah. Begitu udah duduk bareng, kata Rasulullah, ya Aisyah, ini udah ada penengah. Ini suami begini ya, luar biasa, ini udah ada penengah. Sekarang kira-kira siapa yang mau ngomong duluan? Engkau atau saya? Apa kata Sayyidah Aisyah? Engkau aja ya Rasul, tapi ngomongnya yang benar ya. Begitu. Sayyidina Abu Bakar ada sewot bapaknya, mau dipukul. Akhirnya lari Sayyidah Aisyah, justru mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi marahan sampai bisa ngedekep. Lah kalau kita marah negor bener-bener kagak negor. Lah kalau marah mau bini, ya makanya kita mau bini kudu baik. Lebun bini diomelin, dicekek, diinjek, lah ujung-ujungnya damai juga. Nah itu urusan dia, ya dia bisa jadi wali itu, ya karena memaafkan orang, wah kan luar biasa itu. Ya orang dia kagak nyari makan dari netizen, ya lah kita tahu juga, biar kata TV analog udah kagak bisa juga. Lah kan ada TV digital sekarang, atau pakai setbox gitu. Kalau nggak punya beli. Ya, saya sih kagak nonton, saya jarang saya nonton gitu. Cuma bini kita nonton, kita nemenin gitu aja, ya gak? Jadi walhasil itu lagi marahnya aja bisa begitu. Kita jangan sampai tuh ya sama istri ketika marah udah langsung pergi. Ya kalau itu diem aja. Emang modelnya ibini begitu. Dia marah udah diem aja, diem. Kita dalam hati, ya Allah, justru kita bersyukur masih ada yang ngomelin. Berarti dia sayang sama kita gitu. Nah insya Allah kalau bersyukur la azidannakum, ditambahin nikmatnya gitu. Nikmatnya ya jangan jangan ngayal kemana-mana nih ya, terjadi bakal amalan lagi.
Jadi walhasil Rasulullah lagi keadaan begitu aja, Sayyidah Aisyah masih mendekap. Oleh karenanya Rasulullah itu layak dipanggil Sayyid. Bahkan ketika yang keempat, yakni mendahului kasih sayangnya dibanding amarahnya. Jadi marahnya terpendam. Dulu ketika ada Zaid bin Sa'nah, Zaid bin Sa'nah ini gembong atau pemuka pembesar Yahudi. Nabi pernah ngutang sama Zaid bin Sa'nah, cuma utang belum beres, 3 hari belum jatuh tempo udah ditagih. Nagihnya apa? Ketika bareng sama sahabat. Udah gitu nggak make ngomong baik-baik, langsung bentak-bentak. Lah kayak bangkai itu, bangkai liling. Ya, galak-galak banget itu. Bu, mana ini? Waduh, itu bahaya juga itu. Ya, jadi dia nagih ngebentak Nabi. Di situ ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pengen anu aja udah. Tapi kata Nabi, ya Umar jangan. Padahal masih kurang 3 hari udah ditagih, dimaki-maki. Sayyidina Umar yang bentak, malah kata Nabi jangan. Ya Umar, kita bayar utangnya, kita selesaikan, dan ente udah ngagetin dia, bayar, nambahin. Jadi nambahin 20 kilo korma dah ukuran kita mah. Gitu. Ukurannya sesok, cuma biar gampang hitung 20 kilo korma. Suruh nambahin utang, ditambahin 20 kilo korma. Lah kalau ajwa aja sekilo, tahu ajwa berapa? Ya kagak tahu ini. Ini makan kormanya pas lembangan buka puasa bersama ini mah. Baru tumben makan ajwa. Ajwa setengah kilo gope kalau yang lempeng. Gope. Ya. Total itu berarti kalau sekilo 1 juta. Yang ajib yang kelas ini ya susah juga. Lidahnya beda lidah kita, ya gak? Ya, lidah korma, lidah gemplong. maafin. Ini udah daripada kagak ini ngomong apa kita. Jadi walhasil suruh nambahin malah. Begitu nambahin sampai ke sana dipulangin nih sama Sayyidina Umar. Nih, saya pulangin tuh utangnya Nabi, kemudian nih tambahannya yakni 20 kilo korma. Kata Zaid bin Sa'nah, ya Umar, ente kenal anak gak? Kagak. Siapa? Saya ini pemuka Yahudi, pembesar Yahudi. Kalau bahasa kita mungkin ulamanya Yahudi. Lah kata Sayyidina Umar, lah kok ente ngomongnya begitu? Ama Nabi mencaci maki. Ya Umar, ketahuilah bahwa lam yakun syai'un, tidaklah ada sesuatu pun min alamatin nubuwah illa qad araftu fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina nazartu ilaih illa isnatain. Ketahuilah bahwa saya bisa lihat tuh semuanya dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kenabian kecuali 2. Ini mesti diuji. Yakni apa? Yasbiqul hilm, duluin kasih sayangnya ketimbang marahnya. Saya tes, ternyata kebukti. Yang kedua, saya makin caci maki, dia tidak keluar lagi kata-kata makian, justru malah tambah sayang. Ini tanda kenabian yang saya dapati. Maka saksikan ya Umar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kemudian beliau mengucap 2 kalimat syahadat. Itu ahlaknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita bagaimana? Kita udah jatuh tempo aja legalakan kita. Wah elah, petantang tentengnya beda. Lu jangan bikin malu gua di depan tetangga. Ya elah. Lah kalau nggak mau bikin malu bayar. Makanya banyakin baca sholawat. Insya Allah utang lunas kalau dibayar. Lah iya dibayar juga. Ntar urusannya Allah. Ya bagaimana kek ntar yang bayar? Apa kita lagi baca sholawat, kita punya utang lagi baca sholawat, tahu-tahu Ustaz Haji Robi datang. Ya kita agak tahu, tahu-tahu punya utang berapa emang tuh dirapihin kali gitu. Itu kan salah satu cara. Kita nggak tahu bagaimana kek. Itu urusannya urusan Allah gitu. Jadi walhasil lu baca aja udah salawat gitu. Jadi fa insyaallah nanti tertunaikan tuh hajat-hajat kita. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam maka layak dipanggil Sayyidina. Maka kita wajar dengan ucapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah ya. Nah, beres dah kalau begitu. Alhamdulillah. Emang bahan mentok udah. Ya, bahan mentok udah. Alhamdulillah ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.